Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Saputra dari SMK Negeri 49 Jakarta, calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Pada video kali ini, tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pada saat menjadi seorang pemimpin. Pada demonstrasi kontekstual ini, saya mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama, Ibu Ani Kristiani MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 49 Jakarta. Yang kedua, ada Ibu Sri Tati Sugiyarti dari SMK Negeri 36 Jakarta. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menggali prinsip pengambilan keputusan yang Bapak Ibu alami di sekolah yang Ibu pimpin. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mahmud Zulkifli selaku fasilitator CGP saya dan Ibu Mintauli Banjarnahor selaku pengajar praktik saya. Bagaimana video wawancara yang saya lakukan terhadap Ibu Ani Kristiani dan Ibu Sri Tati Sugiyarti dalam pengambilan keputusan? Silakan menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Ani. Bu Ani sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Apa yang bisa saya bantu nih? Jadi gini Bu Ani, dalam program guru penggerak saya sudah mempelajari modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan jika kita berada sebagai seorang pemimpin gitu Bu Ani. Secara teori sudah saya pelajari bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik, akan tetapi dalam hal ini tentu saya masih sangat minim dari segi praktik gitu ya Bu ya. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya mau sedikit berbicara atau mewawancarai Bu Ani. Mohon waktunya ya Bu Ani. Ya, monggo silahkan. Kalau bisa ada yang saya bantu. Dalam hal ini tentu Bu Ani sebagai pemimpin di sekolah, yaitu kepala sekolah di SMK Negeri 49, tentu Bu Ani banyak mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Jadi dalam kesempatan ini saya mau bercerita tentang Bu Ani, meminta pengalaman Bu Ani itu terkait dengan pengambilan keputusan Bu Ani. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan pengambilan keputusan, saya ingin menyampaikan kepada Pak Arif, dengan Pak Arif mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ya, Pak Arif menjadi salah satu orang yang beruntung ya. Kenapa? Karena pendidikan guru penggerak ini itu sesuatu yang bagus ya, sangat bagus gitu ya. Mendidik, mempersiapkan guru menjadi seorang agen perubahan di kelas, minimal kan di kelas ya. Kemudian dia juga bisa menjadi agen perubahan di sekolah. Ya. Dan pada akhirnya insya Allah nanti bisa menjadi calon pemimpin. Amin. Ya. Terima gitu kasih ya. doanya, Bu. Gitu ya. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin pastinya salah satu yang dilakukan adalah mengambil keputusan. Walaupun pengambilan keputusan ini tidak melulu pemimpin, ya bisa saja siapapun bisa mengambil keputusan, ya. Ketika kita berinteraksi dengan orang pasti dia akan mengambil keputusan, ya. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan, ya, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Kalau Pak Arif sudah belajar bagaimana teorinya mengambil keputusan, ya. Pada prinsipnya sih hampir sama lah ya. Teori dengan praktik
mirip-mirip, tetapi tidak melulu hanya itu. Nah, gitu ya, karena banyak hal juga yang harus diperhitungkan ya. Satu hal yang utama dalam mengambil keputusan ya, bahwa keputusan yang kita ambil harus sesuai dengan aturan. Harus sesuai dengan aturan. Itu dulu yang utama. Jangan melabrak aturan, jangan melanggar aturan. Kenapa? Karena pemimpin adalah contoh ya dari orang yang harus tertib pada aturan. Ya kan? Harus yang melaksanakan aturan. Jangan pemimpin menjadi contoh orang yang melanggar aturan. Ya kan? Landasan kita aturan dulu. Betul, aturan dulu gitu ya. Tetapi bukan cuma aturan yang jadi utama ya, bukan hanya satu-satunya ya. Banyak hal yang harus kita perhatikan setelah aturan ya, ketika kita mengambil sebuah keputusan ya. Yang pertama, ketika kita mengambil keputusan ya, apakah keputusan itu gitu ya membawa kebaikan, membawa manfaat ya. Nah, kalau keputusan itu ada dampaknya atau tidak ya. Jangan sampai kita mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah kebijakan tapi membuat masalah baru ya, itu yang jangan sampai terjadi ya. Sehingga dalam mengambil tindakan ya, bukan hanya aturan ya yang harus kita yang harus kita jadikan pedoman ya. Yang kita hadapi itu manusia. Yang kita hadapi manusia, mereka punya pikiran, mereka punya perasaan yang tidak setiap hari belum tentu sama, ya kan? Pak Arief hari ini cerah, semangat, belum tentu besok masih punya semangat dan keceriaan yang sama kan? Nah, nggak usah bicara hari, waktu aja belum tentu, ya kan? Pagi kayaknya Pak Arief kayaknya pagi ceria kok, sekarang agak ini deh, gak pendiam itu, ya kan? Yang kita hadapi itu bukan barang, bukan benda, tapi manusia ya, yang bisa berubah kapan waktu ya. Gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Saya ambil contoh seperti ini Pak Arief ya. Misalnya seperti ini. Saya ambil contoh. Nah, ini kebetulan ketika saya menjadi ini saya sebagai saya sebagai guru contoh. Ada seorang siswa ya. Ada seorang siswa, kebetulan kita sama-sama guru matematik ya. Iya, Bu. Ada anak ini ketika belajar matematika ya, kok nilainya jelek. Nah, ya. Terus kalau ada pelajaran itu kok bolak-balik ke kamar mandi, alasannya itu ya, Bu saya izin ke kamar mandi. Kayaknya setiap hari, setiap ada pelajaran matematika pasti ke kamar mandi, gitu. Pasti ada sebabnya kan, gitu ya. Kalau kita hanya bicara aturan ya, kita bicara real rule ya, nilainya jelek udah selesai. Iya kan, udah ya. Kemudian kalau misalnya ini, oh kamu jelek di sini, nilainya jelek, ya udah remedial. Ternyata itu bukan hanya sekedar itu, gitu ya. Ketika kita panggil kita panggil yang bersangkutan, kita dalami, ternyata dia bukan nggak bisa permasalahan di kelas SMK gitu ya. Ternyata dia yang nggak bisanya apa? Berhitung, tambah, kurang, kali, bagi. Kabat aku gitu ya, Pak. Iya kan. Nah, kalau dasarnya aja nggak bisa, bagaimana mau menyelesaikan soal-soal? Lebih kompleks gitu. Ya. Nah, akhirnya saya pun harus berpikir dong.
nggak bisa mendiamkan ini, karena kalau mendiamkan seperti ini, ya itu tidak menyelesaikan masalah, percuma ibaratnya kan. Mereka paham tapi tidak bisa menyelesaikan masalah gitu. Karena pembelajaran matematik yang terpenting kan dia bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya yang saya lakukan pada waktu itu saya panggil anak ini ketika liburan. Oke, kamu liburan ini mau kemana? Saya enggak, ini Bu, saya mau dia mau waktu itu mau ada liburan. Oke, di liburan itu kan kamu nggak full tiap hari kan. Kamu sisihkan setiap hari 1 jam, kamu belajar perkalian. Belajar perkalian. Dia harus hafal 1 kali 1 sampai dengan 10 kali 10. Iya. Itu dulu dasarnya. Ya, itu. Ya. Jadi misalnya 1 hari kamu belajar berapa? Lanjutnya berapa dan seterusnya. Akhirnya selama libur itu akhirnya dia lengkap. Ya. Kemudian kita panggil orang tuanya juga, kita selesaikan permasalahan ini. Jadi ini yang utamanya ini gitu ya. Berarti pendekatan persuasif gitu ya. Gitu ya, gitu. Akhirnya alhamdulillah ada dampaknya. Nah, kemudian kalau misalnya kaitkan saya sebagai kepala sekolah. Ya, kita kaitkan kita sebagai kepala sekolah. Ada permasalahan ya, misalnya ada seorang ada seorang guru ya, ada seorang guru karena nah ini ada kejadian pada waktu itu mau menikah, mau menikah ya. Kebetulan ada suami istrinya itu adalah istrinya itu adalah tata usaha ya. Kemudian suaminya itu calon suaminya itu adalah guru. Ya. Ketika seperti ini dia kan mau mengajukan cuti ya, mengajukan cuti. Gurunya guru ini yang lapor ke saya gurunya mengajukan cuti melahirkan, cuti menikah kan ada, cuti menikah kan ada. Ternyata ya, kita kalau misalnya hanya berpikir seperti itu ya, kita jadi kita tahu bahwa kalau mengurus ini pasti butuh waktu lama. Ya, kita coba carikan solusi. Gitu ya, kita carikan solusi ya. Kita carikan solusi gini, kalau guru yang mengajukan cuti itu agak repot ya, jadi lebih baik yang mengajukan cuti itu adalah dari istrinya. Ya, istrinya yang mengajukan cuti ya. Nah, mengajukan cuti gitu. Nah, si suami ini si guru ini ya, yang guru SMK 49 ya, itu nanti kalau misalnya di hari H oke, kita nggak bisa ini kan, tapi di hari sebelumnya dia kan tadi minta cutinya 3 hari ya misalnya kan, hari sebelumnya kebetulan memang rumahnya dekat, udah yang penting kamu datang aja, absen, setelah itu pulang gitu ya, kita absen pulang. Sore ini juga seperti itu gitu. Jadi dia tetap bisa beraktivitas kan. Tetap bisa beraktivitas ya, tapi secara absensi itu bisa kita ini kan. Kenapa? Karena ya itu tadi mengurus itu agak sulit. Ya, iya gitu loh ya. Maka disinilah pentingnya kepala sekolah untuk yang dipikirkan ya, atau yang menjadi ini bukan hanya sekedar aturan, tapi lebih berpikirnya secara global gitu loh. Ini kalau seperti ini nanti apa nih dampaknya? Ya ini apa dampaknya dan sebagainya gitu ya. Akhirnya rencana resepsi pernikahan juga berjalan lancar, absensi juga alhamdulillah juga bisa berjalan lancar gitu ya. Kemudian aman semuanya gitu ya. Kemudian ada juga contoh misalnya siswa. Kebetulan ini tidak terjadi di sini ya. Masih saya sebagai kepala sekolah ya gitu ya. Ada siswa yang hamil.
Ya, ini dilema kan. Nah, kelas 12 pula. Ya, ini. Bingung kita ya. Kalau seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Ya. Di atas kertas, ya, kalau kita hanya bicara aturan, udah keluar gitu ya, Pak ya. Ya, gitu ya. Nah, ini keluar, ya. Tapi kan juga udah nanggung kan? Iya. Gitu, ya. Ini bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini? Ya. Nah, kita lihat pada waktu itu, ya. Waktu itu kita lihat situasinya. Kita berani mengambil keputusan itu karena apa? Kebetulan waktu ujian itu nggak terlalu jauh, ya. Waktu ujian nggak terlalu jauh, jadi ya sudahlah kita inikan aja. Mungkin saya melanggar aturan, iya, ya. Tetapi saya pada waktu itu adalah memikirkan dampak yang lebih luas. Berarti ada kasihan gitu. Betul. Bukan hanya sekedar kasihan ya, ya. Kita kita berharap anak ini tahu salah, dia salah, betul ya, dia salah. Tapi dia sudah mengakui kesalahannya. Ya. Jangan sampai nanti jadi bikin masalah baru dengan kalau dia dikeluarkan. Gitu. Dia sudah menerima dampak dari kesalahannya. Dia harus menikah muda, dia hamil. Tapi jangan sampai dia jadi anak lagi yang broken home, jadi anak yang putus sekolah. Gitu. Saya tidak menganggap bahwa apa yang saya lakukan itu betul, ya, karena tiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda, punya sudut pandang yang berbeda. Tetapi menurut saya pada saat ini, setelah saya juga berdiskusi dengan beberapa yang berkepentingan dengan itu, dengan BK, dengan wali kelasnya, itu ya, ini yang kita ambil, gitu. Dan masih banyak yang lainnya, gitu, Pak. Baik Bu, dari segi banyak kasus yang Ibu ceritakan, pada intinya Ibu melontarkan ketika kita mengambil keputusan itu harus, yang pertama adalah landasan kita adalah aturan, betul. Terus kita harus selalu membawa manfaat, gitu ya. Terus kita juga bisa melaksanakan yang namanya pendekatan persuasif. Betul. Gitu ya. Dan satu lagi tadi saya pengen, jangan keputusan atau yang kita ambil itu membuat masalah baru. Jangan bikin masalah baru. Udah ada masalah kan kita. Sudah ada masalah. Ada masalah baru lagi. Kita kan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Jangan sampai nanti malah bikin masalah baru. Nah, gitu. Oke Bu, lanjut dengan pertanyaan selanjutnya Bu. Dalam setiap kasus atau masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di sekolah ini, langkah-langkah seperti apa aja yang Ibu telah lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Oke, yang pertama, langkah-langkah atau pedoman yang saya terapkan ya untuk sebelum saya mengambil keputusan ya, yang pertama harus dilihat dulu, harus dianalisis dulu permasalahannya apa, ya. Jadi penyebabnya apa, kemudian situasi dan kondisinya bagaimana, gitu ya. Kadang-kadang dengan permasalahan yang sama bisa saja keputusannya berbeda. Ya, keputusannya bisa berbeda, ya. Sama-sama misalnya ada contoh, guru tidak masuk, ya, guru tidak masuk beberapa hari, ya, atau anak deh, misalnya siswa tidak masuk beberapa hari. Anak ini kalau yang satu ini memang biasa tidak masuk, alpa, ya sudah kita ibaratnya ya sudah konsekuensinya seperti itu. Tetapi ada anak lagi dia alpa tapi bukan karena misalnya dia karena dia sebenarnya sakit, lupa memberikan informasi, akhirnya ditulis alpa. Nah kalau seperti ini kan kasusnya berbeda, gitu. Padahal sama-sama alpa, akhirnya keputusan yang kita ambil juga berbeda, gitu. Ya, keputusan yang kita ambil berbeda. Ya. Nah, jadi yang pertama kita analisis dulu permasalahannya apa, penyebabnya apa, kemudian kalau misalnya ini kita diamkan dampaknya apa dan sebagainya. Nah, sebelum kita mengambil keputusan ya tadi yang saya bilang aturannya apa sih? Ya, aturannya apa. Kemudian kalau misalnya kita ambil aturan, kita ambil solusi itu, ya solusi yang sesuai dengan aturan itu menimbulkan dampak atau tidak. Kalau menimbulkan dampak, kita usahakan
ya kita upayakan, kita selesaikan dulu dampaknya. Jadi supaya kalau misalnya itu kita berlakukan, dampak ini sudah kita minimalkan. Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian sebelum kita mengambil keputusan ya, kita coba diskusikan. Karena seorang pemimpin ya, itu harus juga mendengar masukan. Ya, mendengar masukan dari yang berkepentingan dengan itu. Misalnya kaitannya dengan siswa, misalnya ya, saya coba diskusi dengan wali kelas misalnya, dengan wakil bidang kesiswaan misalnya, dengan BK. Nah, kalau misalnya terkait dengan kepegawaian, berarti saya diskusi dengan Kasubag Tata Usaha. Kalau mungkin ada hal-hal yang kurang saya pahami, saya berdiskusi dengan suku dinas ataupun dengan dinas sebelum saya mengambil keputusan. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu, jawabannya luar biasa. Terkait dengan pengambilan keputusan tadi Bu ya, tentu Ibu sebagai pemimpin nih ada hambatan atau tantangan, tapi bagaimana cara Ibu menyikapinya itu Bu? Ya, baik. Segala sesuatu pasti ada pro kontra lah ya. Iya Bu. Nggak ada yang semuanya itu mulus-mulus, itu pasti nggak ada ya. Yang pertama tadi yang saya sudah sampaikan bahwa kalau misalnya kita sudah sesuai dengan aturan apapun itu ya, insya Allah itu akan menolong kita. Berarti aturan menjadi pegangan utama menjadi ya Bu pegangan ya. Saya ambil contoh misalnya seperti ini. Ada orang ya ketika PPDB ini juga masalah yang sensitif ya. Jadi ada orang yang minta tolong lah ya, minta tolong dibantu ya seperti ini ya, seperti itu ya. Mungkin ini kalau sekarang udah nggak bisa ya. Sekarang udah nggak bisa karena sudah ada serba online betul, sudah ada online dan segala macamnya ya. Tetapi kalau yang dulu kita masih bisa pada waktu itu ya, itu ada Bu gini deh, nggak bisa, bisa nggak minta tolong begini. Ketika yang menjadi patokan utama ya itu adalah aturan, kita lihat ini sesuai apa enggak, anak ini masuk kriteria atau tidak gitu ya. Kalau masuk kriteria aman kita, ya kan? Artinya ya mau nitip siapapun kalau masuk sesuai kriteria sih nggak jadi masalah. Atau mungkin yang kalau misalnya saya ambil contoh bukan PPDB ya, siswa pindahan deh, itu kan lebih gampang ya ini kan. Kalau pindahan kan aturannya lebih longgar daripada PPDB ya. Nah ini ada titipan lah anak supaya bisa masuk sini. Kita lihat dulu, ya, walaupun itu yang nitip adalah pejabat, ya. Ya kalau misalnya bangku kosongnya nggak ada, kan kita nggak bisa ini apa-apa juga. Iya. Nah, iya kan? Artinya nggak serta-merta kita terima gitu ya. Kita lihat aturannya seperti apa. Oh ternyata, misalnya di sini tidak ada bangku kosong, kita nggak bisa terima. Kan nggak mungkin juga 37, gitu ya. Jadi kalau seperti itu kita sampaikan dengan Bapak, mohon maaf karena di sini kuotanya nggak ada Pak. Nah gitu. Tapi kita coba carikan solusi. Kita coba cari informasi gitu ya. Oh Pak mungkin di sekolah ini mungkin bisa Pak. Karena di sana ada bangku kosong. Ya, gitu ya. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk yang pertama memang harus ada aturan dulu. Karena itu yang menjadi pegangan kita. Tetapi kalau misalnya ternyata aturan itu bukan hanya aturan, kalau seperti itu ternyata misalnya kalau sesuai aturan hasilnya kita harus menolak, kita coba bantu karena ya kadang-kadang yang minta tolong ke kita kan bukan hanya di bawah kita, bukan hanya selevel dengan kita, iya kan? Nah kalau seperti itu ya misalnya atasan kita, orang yang lebih tua dengan kita, coba bantu carikan solusi. Jadi misalnya Pak mungkin di sekolah ini bisa, kan di sana ada bangku kosong. Cari alternatif lain seperti itu ya. Betul, dia kan dia juga menerimanya juga kan enak. Kemudian kalau misalnya ternyata keputusan kita ada dampaknya, sampaikanlah dengan cara-cara yang baik.
ya. Sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, cara-cara yang baik ya. Sambil gitu tadi yang tadi saya bilang dicarikan solusinya sepertinya apa. Nah, itu kan berarti meminimalkan dampaknya Bu ya. Gitu. Berarti yang dipikirkan dulu dampaknya ya Bu ya. Nggak ada yang dirugikan, nggak ada juga yang diuntungkan seperti ya, itu Bu. Gitu. Selanjutnya Bu, terkait dengan pengambilan keputusan tadi ya Bu ya, jika Ibu dihadapkan sebuah masalah, apakah Ibu harus menyusun schedule atau Ibu serta-merta menyelesaikan kasus itu di tempat? Oke. Kalau permasalahan yang terjadi itu kan kadang-kadang kita tidak bisa prediksi ya. Jadi yang bisa kita lakukan ya, kalau misalnya itu sesuatu yang rutin ya, sesuatu yang rutin itu bisa kita selesaikan sesuai dengan on schedule ya. Jadi misalnya ini misalnya di jadwal saya harus menyelesaikan ini. Nah, itu sesuai dengan schedule. Tetapi ketika itu tidak on schedule ya, kadang-kadang kan permasalahan terjadi itu kan bisa mendadak. Atau misalnya tugas-tugas itu bisa mendadak itu berarti yang kita lihat skala prioritas. Skala prioritas. Betul ya, skala prioritas. Ini mana nih yang harus kita dahulukan? Ya, mana yang harus kita dahulukan? Kalau misalnya yang kita dahulukan itu yang ini ya kita, walaupun itu mungkin baru, tapi kalau misalnya itu memang urgen, ya kita dahulukan, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya semuanya harus dilaksanakan saat itu juga, ya. Saya akan minta bantuan tim. Jadi misalnya seperti ini, ada contoh misalnya saya harus harus menyelesaikan permasalahan ini, masalahkan ini semuanya harus diselesaikan saat ini juga. Maka kalau seperti itu saya harus mendelegasikan tim saya. Tim saya ini insya Allah adalah orang-orang yang punya visi yang sama dengan saya. Sehingga ketika ditanya ditanya sebuah pertanyaan, kalau tanya ke saya jawabannya A, tanya ke tim saya jawabannya juga A. Gitu. Ya. Nah, ini yang kita punya visi yang sama ya, punya tujuan yang sama ya, sehingga ini kita delegasikan. Ya, jadi selain skala prioritas, yaitu tadi pendelegasian, kalau harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Berarti yang kita perhatikan prioritas ya. Betul. Jika ada kasus yang sama yang harus diselesaikan pada waktu itu bersamaan, juga, yaitu kita bicara tim. Gitu ya, Pak. Selanjutnya Bu, 2 pertanyaan lagi nih Bu. Terkait dengan Ibu pengambilan keputusan tadi Bu, bagaimana langkah-langkah yang Ibu ambil agar keputusan itu mudah dan cepat diselesaikan seperti itu Bu? Oke, mudah dan cepat ya. Yang pertama, ketika ada permasalahan diusahakan tidak menunda-nunda. Ya. Jadi misalnya ada permasalahan, kita coba secepatnya bisa kita selesaikan. Kemudian ketika ada permasalahan coba dilokalisir. Artinya jangan sampai masalah itu jadi besar. Ya. Yang berkepentingan dengan permasalahan itu apa sih? Kita kumpulkan. Ya. Yang tidak berkepentingan ya sudah jangan. Ya, gitu ya. Jadi kita kumpulkan. Ya. Tanyakan permasalahannya apa, ininya apa, kemudian ya. Kemudian ajak pihak-pihak yang terlibat dengan itu, yang terkait dengan itu, yang bisa kita ajak untuk urun rembuk. Tadi yang saya bilang ketika bicara kesiswaan, ya kita libatkan misalnya wali kelas, kita libatkan misalnya wakil, guru BK dan sebagainya. Ketika ada kaitannya dengan permasalahan mengenai kepegawaian, baik itu guru maupun karyawan, kita libatkan misalnya Kasubag Tata Usaha dan sebagainya. Kita coba carikan solusi ya. Kita coba duduk bareng di situ gitu ya. Permasalahannya apa, latar belakangnya apa ya. Kemudian kita kembalikan kepada aturan gitu ya, kepada aturan. Oh, kalau aturannya seperti ini gitu. Nah, kira-kira ada dampaknya atau enggak? Kalau misalnya tidak ada dampaknya aman, kalau ada dampaknya kita coba carikan solusi dampaknya seperti apa. Jadi sesegera mungkin kita menyelesaikan permasalahan. Namun terkadang namanya kebijakan
tidak semuanya pro dong. Iya Bu. Ya kan, apalagi kalau misalnya orang yang dalam tanda kutip merasa dirugikan. Iya Bu. Ya kan, atau misalnya orang yang terkena dampak ya dari itu ya. Yang harus kita perhatikan yaitu tadi pendekatan secara pribadi ya. Ketika diupayakan kalau misalnya memang nggak perlu sampai melebar, yaitu tadi bisa, kalau misalnya bisa diselesaikan secara skup kecil, kenapa harus diselesaikan dalam skup besar ya, seperti itu ya. Kemudian ketika harus kita menegur apa segala macam, jangan di muka umum. Ketika menyampaikan apa-apa jangan di muka umum gitu ya. Toh hasil itu tetap ada rekodnya ya, hasil itu tetap ada rekodnya. Juga kita berikan solusi, kita berikan alasan kenapa saya harus menjatuhkan itu, menjatuhkan sebuah keputusan itu, kita berikan latar belakang penyebabnya apa dan sebagainya. Ya, ketika pasti ada pro kontra lah ya, kembali lagi ada pro kontra. Kalau misalnya ternyata setelah pro kontra itu ternyata dampaknya positif, berarti kan sesuai dengan tujuan. Sesuai dengan tujuan. Iya kan? Artinya dia ada efek jerah di situ, segala macam. Kalau ternyata efek tidak menimbulkan efek jerah, masih menimbulkan permasalahan yang sama, ya kita kumpulkan lagi, kita duduk bareng lagi. Berarti langkah yang kita ambil itu mungkin belum tepat, gitu ya. Kita coba cari lagi, kita gali lebih dalam lagi permasalahannya apa. Kita libatkan orang yang di luar. Mungkin keterbatasan kemampuan kita, ya kan? Mungkin lewat sudin kita tanya, atau pengawas atau sudin, ya kita coba gitu ya. Jadi yang penting apapun yang terjadi kita berbasis solusi, bukan berbasis bukan mencari benar atau salah sebuah permasalahan, tapi kita mencari solusi. Solusinya bagaimana nih? Tuh, karena orang walaupun dia buat salah, kalau disalah-salahin juga nggak terima gitu loh ya. Ya, orang yang benar aja orang yang salah saja tidak mau ya disalah-salahin, apalagi yang orang benar disalahkan gitu loh ya. Itu karena itu manusiawi kali ya. Atau fitrahnya kayak gitu ya, orang nggak mau disalahin gitu walaupun dia yang salah gitu. Ya. Ya gitu. Bu, terima kasih Bu. Di ujung pertanyaan nih Bu, satu pertanyaan lagi Bu. Tadi sekian banyak kasus yang Ibu hadapi di sekolah yang Ibu pimpin nih. Kira-kira pembelajaran apa yang Ibu ambil dan apa nasihat yang bisa Ibu berikan kepada saya terkait dengan itu, Bu? Oke, baik. Pembelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, bahwa kita tidak bisa menghadapi orang gitu ya. Kita samaratakan orang dengan pendekatan yang sama, ya. Karena setiap orang spesifik, siapapun itu, iya, Bu. Ya siswa kah, guru kah, karyawan, itu adalah manusia-manusia yang spesifik sehingga terkadang pendekatannya pun berbeda, itu ya. Kemudian yang berikutnya ya tadi yang sudah saya pernah sampaikan tadi kepada Bapak, ketika ada permasalahan pokoknya berpegang pada aturan ya, Bu, ya. Aturan. Kemudian kalau misalnya ternyata ada dampak dari aturan itu ya kita carikan solusi dari dampak itu apa. Jangan malu untuk berkolaborasi ya. Jangan malu untuk berkolaborasi, bertanya. Walaupun kita pimpinan, kita perlu juga masukan dari sistem kita ya, dari wakil, dari Kasubag Tata Usaha ya, dari yang lainnya ya, supaya apa yang keputusan yang kita ambil itu memang keputusan yang tepat, yang bijak, iya betul, yang representatif lah ya, bisa menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Kemudian setelah ini ya, dan ini pun juga akan selalu insya Allah saya akan terus belajar, adalah setelah ini kita jangan terus selesai, harus terus dipantau gitu ya, nggak terus ini selesai terus ya udah gitu aja, terus kita pantau apakah keputusan yang kita ambil itu memang tepat atau tidak ya. Kalau memang sudah tepat ya sudah, alhamdulillah, tapi kalau tidak berarti kita cari alternatif yang lain gitu ya. Gitu ya.
Nah terus masukan untuk Bapak ya. Yang pertama, apapun yang kita lakukan ya itu seperti tadi harus sesuai dengan aturan. Jangan sampai kita melanggar aturan ya. Kenapa? Kalau pimpinannya saja sudah melanggar aturan ya, maka anak buahnya mudah melanggar aturan ya. Jadi kita adalah contoh terdepan orang yang menerapkan aturan, menerapkan undang-undang. Jadi jangan sampai kita jadi contoh orang yang tidak menerapkan undang-undang itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua ya, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang guru, yang kita hadapi adalah manusia. Pendekatan ya. Manusia, seseorang itu akan menjadi legowo ketika kita manusiakan. Ya, ketika kita manusiakan, walaupun dia tadinya itu mungkin emosi, itu bisa agak mereda, agak berkurang dan sebagainya. Kita manusiakan dia. Ya. Jangan kita berpikir bahwa kita itu one man show, kita Superman bisa menyelesaikan semua masalah. Gitu ya. Kita perlu kita perlu masukan dari orang lain. Karena yang kita pikirkan kan mungkin kita berpikir hanya itu saja, karena kemampuan kita kan kadang terbatas ya. Kita tidak bisa melihat secara keseluruhan ya. Karena kadang-kadang permasalahan orang tua, siswa, guru, karyawan itu bukan permasalahan di sini, permasalahan di rumah. Di rumah. Iya kan, yang terbawa di sekolah. Kita kan nggak tahu di rumah bagaimana. Kadang-kadang kita perlu masukan dari orang lain. Iya. Bu, dia tuh sebenarnya di rumahnya begini, Bu, Pak begini dan sebagainya. Oh, ternyata begini dan sebagainya. Jadi kita perlu masukan dari berbagai pihak supaya apa yang kita putuskan itu bisa menjadi menyelesaikan masalah, bukan bikin masalah. Ya, gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya masukan-masukan buat Pak Arif, dan senantiasa belajar. Ya, jangan cepat merasa puas. Siap, ya, walaupun nanti misalnya Pak Arif sudah menjadi pemimpin, harus terus belajar. Ya, karena kalau kita berhenti belajar, prinsipnya kita udah mati. Harus terus memperkaya diri. Ya. Guru itu kalau guru dia berhenti belajar, sejatinya dia udah bukan guru. Gitu. Karena guru tuh harus terus belajar ya, Bu. Terus belajar. Ya, mudah-mudahan bisa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, nih banyak pengalaman yang Ibu ceritakan, pengalaman Ibu sendiri ya, banyak banget, Bu. Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi saya nanti, Bu, terkait dengan cara saya dalam mengambil keputusan nanti, Bu. Terima kasih sekali lagi, Bu, saya ucapkan kepada Bu Ani atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama. Oke. Satu yang saya mau juga tambahan sedikit saja ya. Ketika kita mengambil keputusan ya, ini buat teman-teman ya, jangan suka dibanding-bandingkan. Iya. Ya. Kenapa? Karena kita mengambil keputusan itu tepat pada saat itu. Ya. Nanti bulan depan ketika ada kasus seperti itu, bisa saja keputusannya bisa berbeda. Ya. Jadi ini misalnya Bapak gitu ya, nanti sudah menjadi pemimpin, membandingkannya dengan itu. Wah, dia ketika ada permasalahan di sekolah lain, putusannya ini. Berarti saya harus seperti enggak juga. Iya. Gitu. Kasus boleh sama, hasil bisa beda. Tergantung kembali lagi situasi dan kondisi. Atau Bapak membandingkan misalnya yang Bapak lakukan, atau seorang siswa membandingkan Bapak dengan guru lain misalnya. Kan kadang-kadang sering seperti itu, ya kan? Oh, Bapak kok begini sih, orang teman saya aja sama guru itu gak apa-apa. Nah, gitu. Kita itu bisa saja permasalahan sama, tapi hasil akhir bisa berbeda. Karena semuanya tergantung situasi dan kondisi. Sebuah keputusan menjadi tepat di saat itu. Di lain kesempatan itu mungkin saja
bukan keputusan yang tepat karena situasi dan kondisinya sudah berbeda. Ya, ya Bu. Terima sukses kasih selalu atas ya pengalamannya Pak Arif ya. Terima kasih Bu. Oke. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Bu Tati sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 36 Jakarta atas waktu yang diberikan kepada saya terkait dengan tugas saya yaitu calon guru penggerak pada angkatan yang ke-7. Pada sesi ini terkait dengan kepemimpinan dan Ibu adalah salah satu pemimpin di sekolah gitu. Jadi saya mau sedikit menimba ilmu kepada Ibu Tati terkait dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mohon maaf sebelumnya ya Bu Tati. Di sini ada beberapa pertanyaan Bu yang saya ajukan ke Ibu. Nah, nanti pertanyaan itu berkaitan dengan pengambilan kasus saja gitu Bu. Ya Bu ya. Ya, boleh. Saya sedikit grogi nih Bu. Oh, boleh grogi. Apa-apa. Semangat aja. Iya, Bisa saya bantu itu selesai habis nih. Iya Bu. Ya, apa yang bisa saya bantu? Gini Bu, di sini ada pertanyaan yang pertama Bu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah? Apakah dia dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Bagaimana Ibu cara mengidentifikasinya? Saya pikir setiap lembaga punya tatanan, Ya. punya peraturan. Kita tidak bisa ngawur buat peraturan karena di sini kita tidak menghadapi satu orang, tapi menghadapi banyak orang gitu ya Bu ya? Sama. Iya Bu. Sehingga kita akan berfokus setiap sekolah pasti akan membuat tata tertib, ya. Tata tertib menjadi rujukan atau landasan dasar untuk siapa saja yang berada di suatu lembaga termasuk di SMK 36 Jakarta. Nah, kami pun mengidentifikasi dari hal tersebut. Dilema etika ataupun nanti permasalahan moral pastinya sesuatu yang menyimpang dari tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Iya Bu. Ya. Jadi tata tertib kita buat bersama-sama, kita sosialisasikan untuk dipahami bersama. Itu mungkin patokan kita untuk menentukan atau mengidentifikasi dilema moral atau dilema etika. Berarti rujukannya kepada tata tertib yang telah disepakati di sekolah seperti itu ya Bu ya. Dalam hal ini kalau ada kasus di mana kasus itu ada dua hal yang bentrok Bu, yaitu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan terkait dengan itu? Setiap permasalahan pasti ada sumbernya, ya. Ketika itu sekolah pun membuat tata tertib pasti ada dasarnya. Iya Bu. Dasarnya bisa dari surat edaran yang harus berlaku, bisa dari informasi-informasi baru yang harus berlaku, bisa dari agama yang memang dianut oleh setiap orang. Ya Bu ya. Nah, kalau kita mendapatkan permasalahan yang berbeda tapi tujuan sama, tentunya kita duduk bareng, gitu ya, duduk bareng membicarakan bersama. Dengan beberapa orang, nggak mungkin rasa dengan dia, ada orang ketiga yang saya libatkan yang mungkin bisa membantu pemberian pertimbangan kebijakan kepada kita berdua sehingga kita semuanya punya benang merah yang sama-sama puas. Itu saja yang kita lakukan. Contoh orang ketiganya dalam hal ini kalau siapa? Misalkan ada permasalahan yang berkaitan dengan bidang agama, pastinya yang paling dekat di sekolah guru agama. Iya Bu ya. Duduk bareng karena mungkin pemahaman agama saya lebih sedikit bisa jadi banyak kurangnya dibanding guru agama. Iya Bu. Selama itu berkaitan dengan agama dan itu baik, saya pikir kenapa tidak kita mentok tata tertib sekolah bukan kitab suci, tapi nanti kita sampaikan lagi bersama-sama di dalam sosialisasi dan forum gitu ya Bu ya. Dalam hal ini langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu terapkan? Kalau ada yang umum aja ya, misalkan kita berkaitan dengan guru itu kan kadang manusia, kadang suka ada sembunyi-sembunyi ya. Iya Bu. Yang secara sebetulnya kalau dia buat mudah jadi mudah, tapi kadang enggak gitu. Misalkan ada permasalahan keluarga yang dia harus meninggalkan jam belajar,
untuk izin ke sekolah karena mungkin sering malu, akhirnya dia sembunyi-sembunyi kan pergi, merasa mungkin di lantai 2, lantai 3, lantai 4 gitu ya, nggak ketahuan, pergi hilang. Sesuatu waktu kan namanya keburukan akan terbuka juga ya. Nah itu kan namanya dilema etika juga ya, dilema etika berhubungan dengan tanggung jawab moral dia sebagai seorang guru gitu ya. Pada dasarnya kan sekolah tidak akan menghalangi, kalau mau urgent banget kita akan mengizinkan gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang memang sering terjadi walaupun hal yang sama, itu kan sudah menjadi permasalahan yang seharusnya sudah bisa ada jalan keluarnya. Nah tentunya saya sebagai kepala pimpinan harus memanggil guru tersebut, mencari, membicarakan bagaimana kita bisa mencarikan jalan keluar permasalahan yang dihadapi oleh guru. Ya kan ini bukan sekali 2 kali. Kalau sekali kan namanya situasi genting. Ya situasi genting, dari tiba-tiba hari ini keluarga ini sakit, Bu saya izinkan. Tapi ketika sakit itu merupakan sakit yang kronis, yang terjadinya tidak sehari 2 hari, mungkin lama kan nggak mungkin saya selalu izinkan. Guru tersebut harus saya arahkan mencari jalan keluar, mungkin mencari orang pengganti yang bisa mengkondisikan keluarga sakit di rumah sehingga dia tetap berada di sekolah. Komunikasi komunikasi. Berarti langkah yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ini komunikasi. Komunikasi ya Bu ya. Dalam kasus yang terkait dengan guru yang ada di sekolah seperti itu Bu, biasanya Ibu berkoordinasi dengan siapa saja Bu? Kalau guru kan kita kaitannya dengan wakil ya, dengan wakil-wakil atau khususnya wakil kurikulum kalau kegiatan pembelajaran, karena ini kan mengganggu pembelajaran dan mengganggu kurikulum. Iya Bu. Saya ajak guru kurikulum itu untuk berbicara seperti itu ya. Berarti Ibu juga melibatkan wakil lah Ibu ya, wakil kepala sekolah. Wakil memang diperlukan ya. Iya. Kalau dengan saya saja cukup ya sudah, nanti saya tinggal melanjutkan ke wakil. Jadi dalam setiap Ibu mengambil keputusan terkait dengan dilema etika, tentu Ibu mempunyai atau menghadapi berbagai tantangan ya Bu. Nah, tantangan apa aja yang Ibu hadapi, lalu bagaimana Ibu mencari solusinya gitu Bu? Di sisi manusia itu ada rasa suka dan tidak suka. Ada orang ditegur paham, ada orang ditegur merasa tersinggung. Ya, sehingga itu yang saya maksudkan tadi. Ketika kita berbicara memanggil seorang tanpa dasar, tentunya itu akan muncul. Iya Bu. Tapi ketika memanggil dengan dasar, katakanlah dasarnya tata tertib yang sudah kita komitmenkan bersama, itu harus dipahami bersama. Karena kita berbicara tidak hanya 1-2 orang, tapi untuk semua orang. Saja mungkin ketika saya disampaikan, kembalikan kepada dia. Kalau dia menjadi pimpinan, apakah itu akan dijalankan? Tentunya nggak akan, karena akan menggoyang guru-guru lain atau sumber daya manusia di sekolah yang lain. Itu didiemin gitu. Yang berarti saya juga kalau ada bapak akan dong, nanti keadilan itu perlu ada. Ketika satu dipanggil ada masalah, maka setiap orang harus dipanggil. Harus dipanggil gitu. Yang bermasalah tersebut. Makanya kita kan punya namanya buku pembinaan ya. Iya Bu. Pembinaan guru, buku pembinaan TU, buku pembinaan siswa gitu. Kalau siswa kan nggak langsung kepala sekolah. Iya Bu. Dibidik dulu oleh wali kelas, guru BK, oleh wakil siswaan gitu ya. Seperti itu. Berarti kita ada dasarnya dulu. Semuanya ada dasarnya yang Ibu bicarakan. Terus nanti pembinaannya ada buku catatan khususnya juga ya Bu ya. Terus untuk tantangan yang Ibu hadapi, Ibu kembalikan lagi kepada guru yang bersangkutan. Kembalikan lagi ke dirinya Ibu jika beliau sebagai seorang pemimpin seperti itu ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, dalam mengusut atau menyelesaikan yang namanya kasus dilema etika ini, apakah Ibu punya schedule atau jadwal atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Kalau masalah itu kan sesuatu yang tidak terduga ya, jadwalnya tidak ada, hanya kita tinggal melihat urgensitasnya saja. Ketika saat urgen banget, maka segera kita tangani. Gitu. Ketika tidak urgen, bukan berarti tidak kita tangani. Mungkin kita masih bisa menunda, ya menunda. Tapi yang namanya masalah harus diselesaikan. Menundanya tidak menunda menghitung hari. Mungkin hari ini ketika urgen saya sedang rapat, ya saya kondisikan dia banget nggak, harus nggak saya tinggalkan rapat. Kalau enggak kan langsung saya hadapin gitu ya, rapatnya tinggal di sebentar karena urgen banget. Tapi kalau udah urusan saya selesai dulu nih. Saya memanggil. Untuk jadwal khususnya tidak ada.
Nah untuk hal-hal lainnya kalau itu memang penting untuk diketahui bersama, kita kan di sekolah ada rapat rutin bulanan. Permasalahan ini saya sampaikan dalam bentuk yang berbeda, tidak menjadi tidak terjadi lagi ke orang yang lain ada di sekolah. Gitu. Berarti tergantung kasusnya juga ya Bu ya. Kasusnya kalau urgen banget berarti Ibu mengambil langsung menyelesaikannya di tempat gitu. Lalu kalau ketika bisa dipending dulu berarti Ibu menyelesaikan aktivitas lain terkait di balik kasus yang Ibu hadapi seperti itu ya Bu. Dulu ya, selesaikan dulu. Ya, Bu. Dua pertanyaan lagi nih Bu. Dalam hal ini tentu ada faktor-faktor yang mempersulit Ibu atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ya Bu ya. Faktor-faktor apa aja yang mendukung atau yang mempersulit Ibu seperti itu? Kalau buat saya sih nggak ada faktor yang sulit sesungguhnya ya. Selama tujuan kita baik dan kita punya dasarnya, saya pikir nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit berarti ya Bu ya? Kesulitan terjadi ketika kita bicara tidak ada kesepahaman. Ya, ini tuh kesulitan kita ya. Karena ada orang yang harus sekali dia bicara dia paham gitu ya Bu ya. Harus beberapa kali. Mungkin kalau tantangan saya adalah saya harus sabar gitu. Harus sabar ya, terus juga dalam satu waktu kita harus tegas juga gitu, nggak bisa kita sabar terus. Jadi kapan saya harus sabar, kapan memang harus tegas banget. Nah, itu yang saya lakukan, tantangan itu saja gitu. Pada dasarnya guru kan sama ya, pimpinan di kelasnya. Sedikit banyak ada hal-hal yang sama, saya menghadapi guru dan dia menghadapi siswa gitu. Satu waktu mungkin saya kalau perlu banget tegas banget ya saya tegas banget gitu. Kalau ya nggak perlu tegas banget, dengan kesadaran saya perlu sabar. Yang penting sih kita kan berbicara sama orang dewasa ya. Ada apa ya kalau dengan orang dewasa namanya andragogi ya. Ada berbicara yang berbeda, orang dewasa tidak sama yang bicara dengan anak murid kita gitu. Artinya ke hatinya terus masuk banget ke hatinya gitu ya. Nah itu yang mungkin agak berbeda untuk orang dewasa. Karena dia sudah punya pengalaman yang banyak, punya pemikiran yang berbeda. Mungkin dia pikir pikiran dia benar, pikiran saya salah. Nah itu yang harus kita cari jalan tengah. Di satu sisi itulah saya perlu orang ketiga yang bisa membantu Ibu gitu ya Bu ya, seperti wakil tadi ya Bu ya. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua banyak kasus yang Ibu hadapi, tentu kan banyak Ibu kepala sekolah nih. Hal apa atau pelajaran apa yang Ibu ambil, yang bisa Ibu petik dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan dilema etika Bu? Yang pertama pastinya saya harus punya data. Data ya Bu ya. Saya nggak bisa Bu ini ada masalah tanpa data nggak mungkin. Bisa jadi itu ada hal-hal ketidaksukaan orang lain, like dan dislike ya. Tapi kalau sudah datanya jelas, terus ada saksinya juga, itu akan memudahkan kita gitu. Nah itu saja menjadi permasalahan kita di lapangan. Dengan data dan saksi itu boleh akan mengatakan bahwa apa yang kita lakukan sudah ada dasarnya. Lalu kita sampaikan juga, kita ingatkan kembali tentang apa sih yang boleh dan tidak boleh dalam apa yang boleh dan tidak boleh. Berdasarkan tata tertib yang sudah kita sampaikan di awal. Siswa saja punya tata tertib. Harus punya ya Bu ya. Lalu kita juga punya kode etik ya, punya kode etik sebagai guru pun kami ingatkan lagi kode etik sebagai guru apa. Kalau dia adalah guru PNS dia juga sudah punya sumpah gitu ya Bu ya. Bukan sumpah ya. Ada yang namanya pasal-pasal tertentu ya. Ada namanya surat edaran tentang tanggung jawab kedisiplinan seorang PNS. Pegawai. Kedisiplinan pegawai itu kita kembalikan. Berdasarkan itulah kita bisa menyampaikan yang benar kepada guru tersebut sebagai masukan. Terus yang kedua, saya pun harus terbuka sebagai kepala sekolah, tidak merasa saya pimpinan diktator ya. Saya juga harus menanyakan alasan-alasan apa sih, apa penyebab yang menjadikan dia seperti itu. Dan kalau misalkan dia belum bisa berubah setelah 2-3 kali pemanggilan, itu pun saya tanya lagi kenapa tidak bisa berubah, apakah perlu bantuan atau tidak. Itu yang harus saya lakukan. Artinya ketika kita menyelesaikan masalah, kita nggak bisa memandang dari sisi kita, tapi jelas memandang dari sisi guru tersebut. Tapi ketika itu sudah berulang kali, tentunya harus punya keputusan yang memang harus kita laksanakan. Karena lembaga memang harus berjalan. Masalah di rumah dipisahkan dengan masalah di sekolah. Ya, walaupun sedikit banyak pasti masalah di rumah akan mengganggu aktivitas dia di sekolah. Tetapi selama itu dia berpikirnya sudah bisa mencarikan jalan keluar, saya pikir semua masalah bisa diselesaikan.
Ya berarti. Ya Bu. Berarti dikembalikan lagi ke tata tertib yang berlaku. Iya, pada tata tertib yang berlaku. Tinggal mau atau tidak. Mau atau tidak ya Bu. Karena semua pasti ada sanksinya ya. Iya Bu, semuanya ada sanksi. Punya saksi, saya sebagai kepala sekolah pun punya saksi. Kalau dibiarkan pun kan nanti akan saksinya ke kepala sekolah. Kepala sekolah. Kayak yang imbasnya kayak yang lain gitu ya Bu. Lembaga juga kan. Guru ini kok sering nggak masuk di bawah ketuaan, ada di mana kan kita nggak tahu. Iya Bu, iya Bu. Lebih baik kalau menurut saya apapun halnya kalau itu baik sampaikan. Ya, guru adalah orang dewasa. Saya pikir dia juga punya hal yang akan menerima kalau itu sesuai dengan hati nurani. Kalau masih bandel ya juga kita kembali kepada itu dia, ada punishment, ada reward. Gitu. Iya Bu. Oke Bu, mungkin itu aja pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ya Bu, yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Saya di sini banyak melihat atau mendapatkan ilmu dari Ibu tentang kasus-kasus yang Ibu hadapi selama sekolah nih Bu. Jadi semuanya itu harus ada data, terus dikembalikan lagi ke tata tertib yang berlaku di lembaga maupun yang ada di DKI Jakarta pada intinya, seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, mohon maaf sekali lagi Bu, saya banyak mengucapkan banyak terima kasih nih ke Bu Tati atas waktu ya dan kesempatan diberikan kepada saya Bu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Tati. Sama-sama ya, Bu. Mudah-mudahan CGV-nya lancar ya. Amin. Bisa lolos jadi guru yang memberikan apa ya? Memberikan dampak ya Bu. Implementasi yang sesungguhnya sebagai seorang guru, memberikan perubahan di sekolah untuk peningkatan mutu. Iya Bu. Sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Iya benar. Merdeka mengajar ya. Ya udah. Bukan berarti guru bebas kemana-mana. Bebas kemana. Ya. Guru sebagai seorang fasilitator ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Coba cek dulu. Iya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan kegiatan wawancara bersama 2 kepala sekolah, yaitu yang pertama ada Ibu Ani Kristiani, Kepala Sekolah SMK Negeri 49 Jakarta. Yang kedua ada Ibu Sritati Sugiyarti, Kepala Sekolah dari SMK Negeri 36 Jakarta. Di sini saya akan mencoba merefleksikan hasil wawancara saya bersama kedua kepala sekolah tersebut dalam bentuk 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Nah, pada saat melakukan wawancara dengan kedua kepala sekolah tersebut, hal yang pertama yang beliau lakukan adalah tatkala mereka dihadapi oleh dilema kasus etika, tentu kepala sekolah tersebut selalu berpegang kepada rule atau peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Akan tetapi, dalam menyelesaikan kasus ini, kepala sekolah tetap mempertimbangkan rasa keadilan dan rasa kasih sayang, di mana keduanya tentu mencarikan alternatif solusi yang dihadapi oleh warga sekolahnya, yaitu berprinsip win to win. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang menjadi korban, semuanya bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada memunculkan masalah-masalah yang baru. Nah, ini yang saya temukan pada saat melakukan wawancara dengan kedua kepala sekolah tersebut. Nah, ini yang saya temukan pada saat wawancara dengan kedua kepala sekolah tersebut. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira apakah persamaan yang menonjol atau perbedaan yang menonjol di sana? Dalam mewawancarai kedua kepala sekolah tersebut, yang pertama, persamaan yang paling menonjol di sini adalah
pada saat dihadapi oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika, kedua kepala sekolah sama-sama berpegang kepada rule yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Yang kedua, tatkala berkaitan dengan kasus tertentu, kedua kepala sekolah tentu melibatkan semua pihak yang terkait. Umpamanya, pada saat berhadapan dengan siswa, kepala sekolah selalu berkoordinasi dengan wali kelas, dengan guru bimbingan konseling, dengan wakil kesiswaan seperti itu. Semuanya diajak untuk menyelesaikan kasus tersebut dan selalu diutamakan keputusan-keputusan yang win to win. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semuanya sudah terjadi dan kita harus mencari solusi untuk masa yang akan datang seperti itu. Nah, dalam hal ini perbedaan yang kelihatan di sini yaitu pada saat wawancara Bu Ani Kristiani, tentu Bu Ani di sini saya melihatnya yaitu prinsip yang beliau gunakan dalam menyelesaikan kasus yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, di mana tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang salah di sini. Tentu pada saat menyelesaikan prinsip yang digunakan ini, Bu Ani Kristiani di sini juga melakukan tindak lanjut yang terus-menerus terkait dengan kasus yang dihadapi. Yang kedua, kepala sekolah yang kedua yaitu Bu Sri Tati Sugiyarti, prinsip yang menonjol di sini dalam penyelesaian kasus adalah berpikir berbasis peraturan. Nah, ini tindakan yang konsisten yang dilakukan oleh Ibu Sri Tati Sugiyarti. Pertanyaan reflektif yang ketiga adalah, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka tersebut? Dalam hal ini, pada saat wawancara yang saya lakukan, kedua kepala sekolah tersebut akan selalu melakukan uji regulasi dan uji intuisi, di mana keduanya dapat diharapkan pengambilan keputusan ke depan sesuai dengan nilai-nilai aturan yang ada dan berdampak positif bagi banyak orang, dan selalu berpegang pada nilai keadilan dan nilai-nilai kasih sayang. Bagaimana kedua mereka tersebut bisa mengukur efektivitasnya, yaitu pada saat melakukan reflektif atas keputusan yang diambil, sehingga mereka bisa bercermin terhadap keputusan yang diambil, sehingga pada saat setiap pengambilan keputusannya akan memberikan dampak solusi yang positif untuk ke semua pihak yang ada di sekolah. Pertanyaan reflektif yang keempat adalah, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan yang dilema etika pada lingkungan Anda, baik kepada murid Anda, orang-orang terdekat Anda seperti guru, dan kapan Anda mulai menerapkannya? Tatkala saya dihadapi oleh kasus dilema etika, tentu setelah saya mempelajari yang namanya prinsip pengambilan keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan, tentu hal ini saya akan menerapkan 4 paradigma berpikir. Yang kedua, saya akan juga menerapkan yang namanya 3 prinsip, dan saya akan mencoba menerapkan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan secara sistematis. Tentunya hal yang saya lakukan adalah saya selalu mereflektifkan keputusan yang saya ambil terkait dengan kasus dilema etika, sehingga tidak ada yang menjadi masalah kembali pada saat pengambilan keputusan tersebut. Dan tentu
Saya juga bercermin dengan hasil wawancara yang saya lakukan dengan kepala sekolah yang saya wawancarai, di mana selalu berpegang kepada aturan yang berlaku, menyelesaikan masalah tanpa ada masalah lagi yang timbul pada saat selanjutnya. Sekian refleksi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.